Halo guys, masih sehat dan semangat? Saya sekarang akan menguraikan tentang pendidikan yang memanusiakan. Apakah itu? Harus diakui, sektor pendidikan telah membawa pencerahan umat manusia. Suatu bangsa mengalami kemajuan akibat pembangunan pendidikan dan sekolah merupakan sektor pelaksana pendidikan. Membangun sekolah yang luas hingga ke pelosok negeri merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Namun di sisi lain, tidak sedikit sekolah yang tidak mampu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang tercerahkan. Inilah tugas yang harus terselesaikan sebagai kritik untuk memajukan bangsa. Manusia tidak tercerahkan melalui bangku sekolah. Kenapa bisa terjadi? Karena sekolah yang ada sekarang mendelegitimasi sifat-sifat kemanusiaannya. Beberapa kasus misalnya dapat menjadi dalil pembenaran atas manusia yang tidak tercerahkan tersebut. Sebaliknya, manusia yang gelap tergelapkan. Pada tahun 2017, terjadi penganiayaan sekelompok siswa ke siswa lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dan ini terjadi di Yogyakarta. Tahun 2018, seorang guru harus kehilangan nyawa akibat dianiaya oleh seorang murid, terjadi di Madura. Tahun 2019, terjadi penganiayaan seorang siswa di Kalimantan yang menghebohkan jagat media sosial. Ini juga contoh yang buruk, dan masih banyak contoh lain di berbagai daerah yang mengerikan, yang tidak bisa disebutkan secara rinci. Baiklah, realitas di atas membuka mata kita bahwa peserta didik tidak semuanya menjadi manusia yang tercerahkan. Secara normatif, sekolah seharusnya adalah tempat pendidikan dan pengajaran untuk melakukan transformasi pada seseorang dari semula yang lemah moral dan lemah karakter menjadi berkarakter positif. Dari semula yang tidak tahu menjadi tahu. Inilah tugas utama dari proses yang ada di sekolah. Hakikat pendidikan sejatinya untuk mengembalikan marwah sekolah sebagai tempat yang melahirkan manusia tercerahkan. Tentu kita harus memahami hakikat pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pendidikan tahun 62 memahami proses pendidikan sebagai kemerdekaan untuk membebaskan manusia dari hal yang batin. Kemudian didukung oleh proses pembelajaran yang melahirkan kemerdekaan berpikir. Sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Segala bentuk penyimpangan di sekolah-sekolah tidak boleh diberi ruang, apalagi ditoleransi, agar anak-anak tumbuh dalam iklim yang mendukung potensi dirinya sebagai hakikat pendidikan yang memanusiakan. Menarik benang merah dari pengertian di atas, pendidikan adalah proses penanaman nilai kemanusiaan menjadi manusia sejati melalui perangkat ilmu pengetahuan, moral, akhlak, serta ketaatan terhadap agama, dalam hal ini spiritualitas. Menjadi manusia yang utuh adalah menjadi manusia yang cerdas, pintar, taat beragama, dan tinggi moralitas. Tentu konsepsi ini menjadi dasar untuk merumuskan konstitusi bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, menjadi ruh pendidikan nasional, yaitu membentuk suatu pemerintahan dengan memajukan kesejahteraan umum. Bangsa Indonesia memiliki kecerdasan, kemudian dengan kecerdasan tersebut hendaklah ikut menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, kedamaian, keadilan. Inilah hakikat pendidikan, proses untuk menjadi manusia tercerahkan, menjadi manusia yang memanusiakan. Lalu bagaimana tugas pendidikan? Melihat realitas di atas, kasus per kasus penganiayaan, kekerasan, antar siswa terhadap guru, antar siswa dengan siswa, antar guru dengan orang tua, dan seterusnya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, maka perlu upaya bersama mewujudkan kualitas pendidikan. Upaya menjadikan peserta didik menjadi manusia yang tercerahkan melalui peran Tri Pusat Pendidikan
yaitu masyarakat, keluarga, dan sekolah itu sendiri. Tentu bukan berarti kemudian sekolah harus lepas tangan. Masyarakat dan keluarga menjadi kontrol terhadap dunia keseharian peserta didik atas proses pendidikan yang ada di sekolah. Tugas pendidikan adalah mampu mensinergikan antara yang normatif dan antara kenyataan. Jika melihat kasus di atas dan normatif pendidikan, tentu hal di atas saling bertentangan. Pertentangan antara cita-cita yang seharusnya dengan kenyataan yang senyatanya. Dengan demikian, harus ada upaya seluruh elemen bangsa untuk ikut serta mewujudkan proses pendidikan yang mencerahkan. Tripusat pendidikan, yaitu masyarakat, keluarga, dan sekolah, menjadi kunci menjamin keberhasilan proses pendidikan nasional. Kini, yang harus terdengar adalah segudang prestasi siswa dalam mengoptimalkan energi baiknya, membangun kemandirian, berkontribusi bagi bangsa dan negara. Hakikat pendidikan haruslah menghadirkan manusia yang mencerahkan. Mari kita telisik asal kata sekolah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sekolah, S-C-H-O-L-A. Artinya apa? Waktu luang. Pada masa itu, anak-anak Yunani kuno menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari hal yang berguna dari orang tuanya. Orang tua saat itu banyak berperan sebagai guru. Lalu, seiring dengan berkembangnya waktu, banyak orang tua yang sibuk, lalu anak-anak dititipkan kepada seorang bijak yang kini mendapat sebutan sebagai guru. Sama-sama guru antara orang tua dan maupun orang lain, yaitu mendidik anak. Baiklah, seiring berjalan waktu tersebut, sekolah yang sekarang menjadi sekolah telah berubah jauh dari konsepsi awal. Cermati saja, kini maupun sudah sejak lama siswa dijejali segudang kurikulum akademik dengan metode belajar monoton. Konkretnya, entah kepentingan apa dan siapa, banyak sektor menitipkan tema atau isu pada kurikulum yang harus direkam oleh otak siswa. Mulai dari isu korupsi, isu lingkungan hidup, isu narkoba atau tema narkoba, isu kesehatan reproduksi, isu anti terorisme, bahkan sampai isu lalu lintas, dan masih ada lagi. Padahal sejatinya waktu luang itu atau sekolah itu adalah interaksi menyenangkan dengan alam sekitar dan dibutuhkan oleh manusia. Maka pendidikan selayaknya berguna dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, kritis, demokratis, dan transformatif dengan alam sekitar. Sesuaikan dengan perkembangan umur. Maka apabila sudah terjadi hal yang ideal tersebut, sesuai dengan konsepsi awal sekolah, isu-isu yang disebutkan tadi tidak perlu dititipkan di kurikulum. Mereka akan menjadi manusia-manusia yang menghormati alam sekitar dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dan benda-benda lainnya. Demikian kawan-kawan, kita akan ketemu lagi di isu pendidikan yang menarik lainnya. Salam pegiat pendidikan, salam sukses.